Halo, selamat datang kembali Sobat Rewatch. Pada kesempatan kali ini, kita mau rewatch lagi nih film bergenre crime hacker asal Korea, yaitu The Con Artist. Oh iya, video ini konten full spoiler, jadi kalau belum nonton full filmnya, silahkan ditonton ya. Terus, yang hobinya rewatch film, yuk disimak videonya. Sebelum masuk videonya, jangan lupa pencet tombol subscribe, like, dan loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Cerita diawali di sebuah gedung di lantai 29. Terjadi pembobolan brankas oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya. Kemudian terjadilah aksi kejar-kejaran antara security dengan pria tersebut. Pada akhirnya, pria bertopeng tersebut berhasil mengambil curian dan berhasil kabur. Scene berlanjut di sebuah gudang, di mana yang mencuri brankas tersebut adalah Ji Hyuk. Dan barang yang ia curi adalah sebuah patung. Namun, patung tersebut rusak karena aksi kejar-kejarannya. Ia ditemani oleh rekannya yang kita sebut saja Hyung, seorang ahli teknisi. Singkat cerita, Ji Hyuk menemui Dr. Min untuk menjual hasil replika patung Phoenix yang telah dibuatnya. Ji Hyuk meminta hasil lelang di atas 500 juta dan bagi hasil dengannya. Karena Ji Hyuk yang jago ngelobi dan melihat situasi, maka Dr. Min menyetujuinya. Scene berlanjut di mana seorang informan detektif, Mr. Yoon, diikuti oleh seseorang. Mobil Mr. Yoon dipepet dan pada akhirnya digantung dan dibunuh hidup-hidup. Ternyata Mr. Yoon adalah akuntan Presidir Cho, yang ketahuan bahwa ia adalah informan dari detektif. Scene berganti ke Ji Hyuk, di mana ia berhasil membuat uang palsu, namun lemah terhadap alkohol. Ji Hyuk menemui Eun-ha untuk berencana menginvestasikan 1 miliar dan memajang lukisan gadis idamannya di galeri. Scene berlanjut, Si Hyung menemui Jong Bae, hacker yang sedang meretas sistem supermarket setempat, dan mengajaknya untuk melakukan wawancara dengan Ji Hyuk. Ji Hyuk, Hyung, dan Jong Bae berada di sebuah bar. Ji Hyuk mengamati dan berkata bahwa Jong Bae adalah aktor hebat yang dapat menjadi pengkhianat yang hebat. Singkat cerita, Ji Hyuk, Hyung, dan Jong Bae mencari gudang untuk dijadikan base camp untuk merencanakan pencurian di toko emas. Mereka kemudian menemui Turbo yang memiliki tempat. Tetapi, Ji Hyuk lebih cerdas. Ternyata tempat tersebut milik pemerintah yang merupakan konstruksi yang tertunda. Karena keahliannya dalam melobi, akhirnya tempat tersebut dapat digunakan olehnya. Hari berlanjut di mana 3 sejoli ini melakukan observasi tempat untuk aksinya. Hyung dan Jong Bae mencari tempat di mana CCTV berada, observasi CCTV di dalam toko, dan meretas CCTV tokonya. Yang menjadi masalahnya adalah ketika observasi toko di ruang VIP, yang hanya bisa dimasuki oleh pemilik berlian kelas atas. Namun, Ji Hyuk tidak kehabisan akal. Singkat cerita, Ji Hyuk bertemu Eun-ha di sebuah kafe membahas masalah investasi. Di sana, ia menanyakan perihal kalung berliannya dan menanyakan harga kalungnya tersebut. Akhirnya, Eun-ha dan Ji Hyuk memutuskan untuk mengecek harga kalungnya. Kalung berlian yang dimiliki Eun-ha ternyata berlian dari kelas atas. Di toko pertama, Ji Hyuk meletakkan koper di bawah kursi. Di toko kedua, ia berhasil masuk ke dalam ruang VIP toko dan melihat keadaan dalam ruangan. Scene berlanjut di tempat Presidir Cho, di mana ia sedang mencari kandidat untuk rencana pencuriannya, yaitu membuka brankas. Tapi semua kandidat tidak ada yang dapat membuka brankas tersebut. Singkat cerita, hari H telah tiba. 3 serangkai mulai menjalankan aksi, di mana Hyung yang berpura-pura mabuk untuk menyalakan alarm dan menempelkan mini bom untuk pengalihan polisi, Jong Bae yang mengawasi dan menginstruksi temannya lewat CCTV. Koper yang telah diumpan oleh Ji Hyuk mengeluarkan asap, yang mengalihkan perhatian polisi yang berpatroli. Ji Hyuk dan Hyung dapat masuk ke dalam ruang VIP toko dengan aman. Ketika mengebor brankas, bor tersebut mengeluarkan bunyi yang bising. Dan dengan cepat, Hyung mengalihkan polisi dengan memecahkan kaca mobil. Dengan pikiran dan ketenangan Ji Hyuk, akhirnya Ji Hyuk dapat membuka isi brankas tersebut,
Misi mereka pun berhasil. Pencurian toko menjadi trending di kota Seoul, di mana Presdir Cho dan detektif mencari tahu tentang siapa saja pelaku pencurian tersebut. Turbo mencari tempat untuk menjual hasil berlian curian. Ternyata kaki tangan Presdir Cho sudah di sana dan memerintahkan anak buahnya memata-matai basecamp Ji-hyuk. Singkat cerita, Presdir Cho dan anak buahnya mengunjungi basecamp Ji-hyuk. Presdir Cho memberikan penawaran kerja untuknya. Namun Ji-hyuk menolak. Presdir Cho membawa Ji-hyuk, Hyung, dan Jong-bae ke tempatnya dan menanyakan kembali perihal kerjasamanya untuk merampok di bea cukai Incheon yang bernilai miliaran. Akhirnya Ji-hyuk menyetujuinya. Scene berlanjut di mana mereka bersiap untuk merencanakan perampokan yang bernilai 150 M. Mulai dari mempelajari situasi, penjagaan yang ketat, patroli, CCTV, hingga bagaimana mereka keluar tanpa meninggalkan jejak dari sana. Waktu mereka hanya 2 minggu sebelum melakukan eksekusi. Jong-bae dipanggil oleh Presdir Cho untuk menemuinya. Presdir Cho mengetahui bahwa Jong-bae tidak menghapus rekaman CCTV ketika Ji-hyuk meretas isi brankas dan menawarkan uang muka untuk pengkhianatan Jong-bae. Scene berlanjut di mana Ji-hyuk diinvestigasi oleh detektif terkait perampokan toko. Karena bukti yang tidak kuat, Ji-hyuk dibebaskan. Presdir Cho menemui Ji-hyuk di sebuah hotel, namun di sana terlihat tim investigasi mengawasi mereka. Dengan cepat, Ji-hyuk membereskan bukti-bukti di kamar hotelnya. Tetapi, bukti di ruang tersembunyi tidak dibereskan dan ditemukan oleh detektif. Ji-hyuk dan Hyung berencana memasukkan kargo ekspor untuk mengkhianati Presdir Cho karena mereka yang tidak mempercayainya ketika rencananya berhasil. Jong-bae mendengarkan dan menyampaikannya kepada Presdir Cho tentang pengkhianatan Ji-hyuk. Scene berlanjut, Ji-hyuk dan Eun-ha bertemu. Ji-hyuk membicarakan tentang apa yang selama ini terjadi dan meminta Eun-ha bersembunyi untuk sementara waktu. Karena Eun-ha yang sudah tidak percaya lagi kepada Ji-hyuk, ia pun menolak. Ketika menuju mobil, Eun-ha tiba-tiba dibius oleh seseorang. Scene flashback di mana Ji-hyung dan Tuan Oh yang sedang bersama. Tuan Oh yang ternyata ayah dari Eun-ha yang dibunuh oleh anak buah Presdir Cho. Hari H perampokan tiba. Jong-bae yang menyamar untuk perbaikan telepon. Presdir Cho yang mengontrol dari tempat parkir dan meledakkan bom yang telah dipasang oleh anak buahnya. Keadaan mulai genting, karyawan mulai dievakuasi. Ji-hyuk dan yang lainnya mulai memasuki tempat aksi. Jong-bae meretas sistem bea cukai Incheon yang menyebabkan sistem harus direset. Ji-hyuk dan yang lainnya memiliki waktu 40-45 menit untuk menjalankan aksinya sebelum sistem hidup kembali. Singkat cerita, Ji-hyuk, Hyung, dan anak buah Presdir Cho berhasil memasuki area di mana uang disimpan. Mereka mulai menjalankan aksi, mulai dari membuka brankas dengan mengelasnya. Ji-hyuk mencoba beberapa kali membuka namun gagal. Dengan ketenangan Ji-hyuk, ia dapat membuka brankas di menit-menit terakhir. Mereka pun mulai mendistribusikan uang sesuai rencana mereka. Di sisi lain, polisi dan detektif mulai mengecek keadaan sekitar, di mana detektif mengecek keadaan di tempat aksi Ji-hyuk. Dengan cepat, Ji-hyuk mensterilkan keadaan tanpa dicurigai oleh detektif. 3 detik terakhir, sistem menyala dan Ji-hyuk berhasil keluar tanpa meninggalkan jejak. Polisi yang berpatroli menghampiri Ji-hyuk dan temannya. Ji-hyuk mengalihkan mereka yang ternyata itu adalah rencana Ji-hyuk untuk mengganti berkas perusahaan ekspor. Namun rencana Ji-hyuk sudah diketahui oleh Presdir Cho karena ulah Jong-bae. Ji-hyuk tertangkap basah oleh Presdir Cho. Ji-hyuk mengalihkan polisi dengan bom yang dibawa di mobilnya dan kejar-kejaran dengan pihak polisian. Ji-hyuk terpojok. Pada akhirnya Ji-hyuk melompat dan tertembak ketika melompat, dan bom pun meledak. Scene berlanjut di Jong-bae dan Hyung. Jong-bae berkata bahwa ia tahu akan berakhir seperti ini, membuat Hyung marah terhadap Jong-bae. Karena Jong-bae kesal, maka Jong-bae menusuk Hyung dengan pisau miliknya. Singkat cerita, Presdir Cho dan rekannya berhasil mendapatkan uang mereka, dan ternyata uang itu hanyalah sebuah kupon miliknya. Presdir Cho mendapat telepon, ternyata yang menelpon adalah Ji-hyuk. Ia masih hidup, dan Ji-hyuk mengirim polisi ke basecamp Presdir Cho.
Anak buahnya dengan cepat menghadang polisi dan terjadilah baku hantam antara dua kubu. Plot twist, ternyata Ji Hyuk tidak tertembak ketika melompat ke laut, melainkan hanya alat yang membuat suara tembakan dan efek darah. Dan polisi yang menyamar adalah rekan Turbo. Di sisi lain, detektif mendapat kiriman berupa voice recorder tentang pembunuhan yang dilakukan Presdir Cho oleh mantan akuntannya. Dari mana awal recorder tersebut? Scene awal, replika patung milik Ji Hyuk ternyata telah dipasang voice recorder, dan patung tersebut dibeli oleh Presdir Cho. Presdir Cho kabur dengan mobilnya. Jongbe menyelamatkan Eun-ha yang terikat. Lalu, plot twist di mana Jongbe hanya berpura-pura menjadi pengkhianat. Scene di mana CCTV yang memperlihatkan Ji Hyuk sedang membuka brankas. Scene di mana Jongbe menusuk pisau ke Hyung. Itu hanya pura-pura. Hyung pun dijemput oleh teman-temannya Turbo. Lalu gimana uangnya kok jadi kupon? Ternyata polisi yang berpatroli di sekitar area ketika Ji Hyuk, Hyung, Jongbe, dan anak buah Presdir Cho akan kabur adalah Turbo yang direncanakan Ji Hyuk untuk membuat sisa uang asli menjadi kupon berkat alat pencetak uang palsu milik Ji Hyuk di mana tidak langsung menjadi kupon melainkan perlahan bereaksi dengan udara menjadi sebuah kupon. Jadi, ketika Presdir Cho membuka uang di kontainer itu sebenarnya uang asli yang dirubah menjadi sebuah kupon. Scene terlihat di mana Hyung dan Jongbe menyamar menjadi polisi. Mereka pun membawa kontainer yang berisi uang asli. Presdir Cho yang kabur tertabrak oleh Ji Hyuk. Akhirnya Presdir Cho memberikan berlian milik Eun-ha. Ji Hyuk dijemput oleh Turbo dengan mobil derek miliknya. Akhirnya Presdir Cho ditangkap dengan bukti yang ada. Polisi yang menemukan mayat akuntannya Presdir Cho di awal scene. Ji Hyuk dan rekannya yang sedang menyiram uang kupon dengan alkohol. Eun-ha yang mendapat kiriman uang investasi 1 miliar sesuai janji Ji Hyuk. Akhir cerita di Abu Dhabi terlihat Eun-ha sedang melihat galeri di sana. Ia tertuju dengan kalung yang tidak asing dan bertuliskan, kalung ini barang berharga asal Korea Selatan. Eun-ha melihat sekeliling dan ternyata di sana terdapat lukisan wajahnya dan Ji Hyuk menghampirinya. Happy ending! Duh, gak kerasa ya udah sampai di akhir filmnya aja. Gimana? Untuk kamu yang suka film plot twist, The Con Artist ini recommended banget buat kamu. Apalagi pemerannya yang buat Salfok. Untuk The Con Artist sendiri, di IMDb mendapat 6,6. Kalau ada yang kurang, salah, ataupun mau request review film selanjutnya, tulis di kolom komentar ya. Dadah!